Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo berencana memiliki 24 wakil menteri dalam kabinetnya, tetapi saat ini yang baru terisi sebanyak 15 kursi wakil menteri. Sejak tahun 2019, Kabinet Indonesia Maju sudah memiliki 15 wakil menteri, tetapi sebenarnya Presiden masih akan menambah 9 pos wakil menteri yang sudah disiapkan aturannya. Ada 9 kursi wakil menteri yang sudah disiapkan, yaitu pos Wakil Menteri Pan-RB, Wamendikbud Ristek, Wakil Menteri Investasi, Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri ESDM. Kemudian ada juga Wakil Menaker, Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, serta Wakil Menteri Sosial. Jika 9 pos menteri ini diisi pemirsa, artinya akan ada 24 wakil menteri dalam kabinet Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jika dibandingkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama, saat itu hanya ada 3 pos wakil menteri. Menanggapi penambahan kursi wamen ini, pengamat politik Adi Prayitno khawatir penambahan pos wakil menteri hanya untuk ucapan terima kasih kepada kelompok politik. Secara kelembagaan kita buat kelembagaan yang fleksibel, ada posisi wamen, tetapi tidak berarti harus diisi. Artinya ancang-ancang aja Mas ya? Iya, kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian, dinamika dan seterusnya. Belum ada rencana reshuffle Mas? Tidak ada, belum ada. Thank you ya. Thank you Mas Roti. Wakil Menteri justru menambah anggaran dan beban bagi negara. Ini yang mestinya dibaca secara utuh. Jangan sampai ada kesan bahwa penambahan wakil menteri ini lebih mengemuka kepentingan politik akomodasinya, memberikan karpet merah dan semacam ucapan terima kasih kepada mereka, pihak-pihak tertentu yang telah memiliki kontribusi terkait dengan pemenangan Pilpres 2019 yang lalu. Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia harus membaca secara utuh di periode kedua yang ditunggu oleh rakyat adalah legacy. Seorang menteri yang bisa bekerja maksimal tanpa harus di-backup oleh wakil menteri yang dalam banyak hal tidak pernah jelas kelihatan kerjanya seperti apa. Kita juga tidak pernah tahu wakil menteri ini progress report, reward and punishment-nya terkait dengan mendongkrak kinerja-kinerja di setiap kementerian. Iya, Reno dan juga pemirsa, kita akan membahas mengenai alasan Presiden Joko Widodo ingin menambah kursi wakil menteri dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mukhtar Ngabalin. Selamat pagi, Bang Ngabalin, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru juga Bang Ngabalin. Jadi mengapa harus ada tambahan kursi wakil menteri lagi, Bang Ngabalin? Ya, yang pertama saya memang harus menjelaskan dan menyampaikan kepada ruang publik bahwa banyak orang memberikan komentar terkait dengan penambahan wakil menteri ini semata-mata untuk kepentingan akomodasi politik dan lain-lain. Ini di luar logika orang berpikir normal sesungguhnya. Kenapa? Karena ini udah periode terakhir. Kepentingan akomodasi politik apa? Sehingga 3 tahun terakhir ini adalah di mana tingkat konsentrasi Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin dalam menyelesaikan berbagai program-program strategis. Yang kedua, memang bukan saja satu wakil menteri ya, ada seperti Kementerian BUMN. Dalam menangani organisasi kementerian yang begitu besar, maka dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa Presiden yang memiliki hak kewenangan untuk melihat apakah satu organisasi di kementerian itu perlu ditambah, di backup dengan wakil menteri atau tidak. Itu juga yang terjadi pada Peraturan Presiden nomor 110 kemarin tahun 2021 diteken oleh Bapak Presiden untuk Kementerian Sosial dengan penambahan wakil menteri. Jadi segala kemungkinan-kemungkinan yang harus dipersiapkan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Presiden Jokowi itu harus dilakukan. Begitu. Oke.
Baik, keterangan. Bang Abalin tadi ada menyampaikan bahwa menepis tudingan adanya kepentingan untuk mengakomodir kepentingan politik seperti itu karena Presiden Joko Widodo sudah berada di periode keduanya. Tetapi bagaimana respon terhadap dugaan nih, ada banyak pihak yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan hanya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mengantarkan Presiden Joko Widodo memenangkan lagi di Pilpres 2019 kemarin. Bagaimana Bang Abalin soal hal ini? Ya, kalau ini kan sederhana sekali menjelaskannya terkait dengan sebutlah Kementerian Sosial. Kan kita tahu bahwa situasi kita kan masih berada dalam pandemi. Betul. Mengenai data, kemudian distribusi bantuan sosial, kemudian posisi Ibu Menteri juga. Jadi ada yang pertama adalah mengenai personil yang ada di Kementerian Sosial, kemudian yang kedua organisasi Kementerian Sosial yang begitu luas. Sementara Ibu Menteri, kita tahu bahwa dalam melakukan verifikasi lapangan, kemudian kunjungan, itu tidak hentinya. Nah, Wakil Menteri itu dalam peraturan Presiden yang ditandatangani kemarin tanggal 14 itu adalah menjelaskan dalam hal ini adalah melakukan koordinasi pada tingkat pimpinan eselon 1, kemudian program-program strategis yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian Ibu Menteri dan Wakil Menteri dalam hal ini adalah melakukan hal-hal kegiatan yang saya sebutkan tadi. Dengan begitulah maka semua alasan-alasan termasuk komentar orang-orang yang tidak mengerti terkait dengan posisi kelembagaan atau kementerian sosial dalam rangka membalas jasa dan lain, ini semua adalah pernyataan-pernyataan yang saya menyebutkan tidak saja sesat, tetapi menyesatkan banyak publik, pendengar, penonton Metro TV. Maka dari kantor staf Presiden, kemarin saya sudah lapor sama Pak Jenderal Muldoko, kemudian Pak Deputi, Mas Juri, untuk saya harus melakukan klarifikasi ini di ruang publik. Itulah saya harus menyampaikan terima kasih kepada Metro TV dengan selamat tahun barunya. Terima kasih. Ya, tetapi kalau kita bicara soal perannya, Bang Abalin, apakah Wakil Menteri punya peran signifikan? Karena Wakil Menteri kan tidak boleh melakukan eksekusi kecuali diperintah oleh Menteri dan tidak boleh ikut sidang kabinet. Bagaimana, Bang Abalin? Ya, betul. Jadi memang di pasal 2 undang-undang itu kan menjelaskan bahwa Wakil Menteri itu diangkat, diberhentikan oleh Presiden. Di pasal 3-nya itu menjelaskan bahwa Wakil Menteri itu berada di bawah tanggung jawab Menteri dan dia bukan anggota kabinet. Tetapi ingat, dalam hal yang teramat penting, Presiden jangankan Wakil Menteri, Wali Kota Presiden panggil untuk bisa melakukan bersama-sama rapat di Istana Negara, baik itu di Zoom maupun langsung, begitu juga Gubernur. Jadi jangan dilihat satu masalah itu dalam konteks yang sesederhana itu. Menghadapi persoalan-persoalan global, menghadapi persoalan-persoalan besar di Republik ini dengan pandemi yang belum selesai ini tidak gampang dan tidak bisa dilihat merta seperti itu. Betul, dalam undang-undang itu memang Wakil Menteri bukan anggota kabinet. Tapi dalam setiap saat Bapak Presiden bisa memanggil atau mungkin mewakili untuk hadir, berbicara, dan lain-lain sebagainya. Baik, Bang Abalin, kita kan masih suasana pandemi nih, di mana kebutuhan anggaran ini diperlukan, begitu ya. Bukankah kemudian kehadiran kursi Wakil Menteri yang saat ini sudah terisi 15, kemudian nanti berencana akan ditambah sampai dengan 24, akan juga berdampak, Bang Abalin, pada membengkaknya anggaran? Iya, kalau untuk kepentingan melayani masyarakat, untuk kepentingan organisasi pemerintahan, untuk kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat yang begini banyak, anggaran sebesar apapun untuk kepentingan rakyat, kemudian untuk harus dialokasikan kepada wakil-wakil menteri itu, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tidak perlu harus dibincangkan soal anggaran. Kalau untuk pentingnya efektivitas organisasi, kemudian personel yang diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden dalam rangka membackup, menunjang pekerjaan para menteri, apa yang tidak boleh, boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan negara sebesar ini. Jadi tidak usah mempertimbangkan masalah uang kalau untuk kepentingan bangsa dan negara,
tidak perlu mempertimbangkan masalah APBN itu kalau uang itu dan semua dialokasikan untuk melayani rakyat Indonesia. Itu yang harus dipikir secara positif dan mari kita lihat secara objektif terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Baik, kalau kita lihat di periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai dengan 2019 hanya ada 3 pos wakil menteri, Bang Abalin. Kemudian sekarang akan ditambah menjadi 24. Apakah kemudian penambahan yang cukup signifikan ini sudah dilakukan kajian mendalam? Mungkin dipetakan ini, apakah kementerian tertentu ini mendesak sekali untuk memiliki posisi wakil menteri? Ya, pasti ya. Jadi memang kalau dilihat dalam periode pertama itu, dinamika masalah yang muncul, kemudian berbagai problem-problem yang dihadapi oleh pemerintah dan Bapak Presiden tentu berbeda dengan periode kedua. Kami juga tahu dan kami juga ikut terus melakukan bagaimana kajian strategi komunikasinya di kantor staf Presiden. Terus kami juga laporkan, kemudian Bapak Muldoko juga melaporkan kepada Bapak Presiden dan lain-lain sebagainya. Artinya apa yang mau saya bilang bahwa situasi ini kan selalu dengan cepat mengalami perubahan. Tapi syukur alhamdulillah kan kita tahu bahwa kalau besarnya ini kan organisasi ini kan ketua umumnya ya. Kalau kita sebut organisasi itu ketua umumnya ini kan Presiden Joko Widodo. Jadi tentu Bapak Presiden selaku pemimpin, kepala pemerintahan dan kepala negara tentu melihat terhadap hal-hal mana, karena undang-undang menjelaskan beliau yang memiliki hak subjektivitas untuk melihat satu persoalan itu atau satu kementerian, lembaga, baik di periode pertama maupun periode kedua ini. Sehingga saya mau bilang bahwa tidak mungkin ada satu kebijakan strategis seperti mengangkat, menambah wakil menteri di kementerian, di organisasi kementerian ini tidak melalui satu kajian yang mendalam. Saya tahu benar, saya tahu persis, meskipun berjaga-jaga ya, bahwa ada satu kementerian dipersiapkan, dikeluarkan perpesnya untuk ada wakil menteri, wakil ini, wakil itu. Termasuk juga seperti kami di kantor staf Presiden. Itu pun juga ada wakil kepala staf, kemudian wakil menteri sosial dan beberapa yang lain. Tetapi kan Presiden yang punya sebagai user, beliau yang punya pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk sudah harus mengangkat, menetapkan atau belum. Jadi kita sabar saja dengan izin Allah. Baik, Bang Abalin, pernyataan Bang Abalin ini inline juga dengan disampaikan oleh Mensesnek Pratikno bahwa salah satu tujuan untuk penambahan kursi wakil menteri adalah untuk menghadapi situasi yang begitu cepat, perubahan dunia yang begitu cepat. Tetapi kita ingat bahwa salah satu spirit Presiden Joko Widodo di periode kedua adalah reformasi birokrasi. Tapi ini Presiden seperti sedang menggemukkan kabinetnya. Jadi ada kontradiktif di sini, Bang Abalin. Ya, reform itu kan 3 variabel penting. Reform itu terkait dengan melihat bagaimana sebuah organisasi kementerian itu yang begitu menghadapi banyak sekali program-program strategis yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, apakah harus di-backup atau tidak. Reform itu artinya bagaimana melakukan mengorganize personil dengan program yang ada. Reform itu artinya apakah program-program strategis yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden itu bisa sampai ke masyarakat atau tidak. Nah, kita tahu bahwa Kementerian Sosial ya, karena kita bicara tentang Wakil Menteri Sosial, satu di antara Wakil Menteri yang telah Bapak Presiden menandatangani perpresnya adalah banyak dibicarakan mengenai distribusi bansos dalam masa-masa pandemi, mengenai bagaimana penataan organisasinya, bagaimana penataan personilnya, bagaimana data-data di lapangan. Itulah yang saya sebutkan tadi dalam Perpres nomor 10 tahun 2001 itu menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kehadiran wakil menteri itu untuk membantu menteri dalam rangka mengorganisasikan, melakukan kerja-kerja penting, strategi,
yang bisa terselesaikan oleh menteri atas perintah Bapak Presiden karena sebagai pembantu Presiden dalam tugas-tugas yang begitu besar. Itu semua tertuang dalam undang-undangnya, tertuang dalam perpersnya. Jadi bukan serta-merta kemudian Presiden itu melakukan satu keputusan yang begitu besar tanpa ada kajian apapun. Lalu bagaimana dengan efektivitasnya, Bang Ngabalin, efektivitas kinerja kabinet, karena ada berbagai pihak ya yang juga tadi sempat dibantah juga oleh Bang Ngabalin soal akomodasi kepentingan politik. Tetapi bagaimana memastikan bahwa ini betul-betul efektif dengan penambahan kursi wakil menteri, efektif terhadap kinerja kabinet? Ya, tentu saja dua hal. Hal yang pertama itu adalah publik memiliki kewenangan untuk terus melakukan penilaian, kontrol, kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bapak Presiden. Ini saya kira suasana yang bagus ya di alam demokrasi yang terbuka. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mengukur apakah kehadiran wakil menteri itu efektif, efisien atau tidak, kita lihat, kita bisa tahu kan, ada Kementerian Badan Usaha milik negara. Luar biasa seabrek-abrek pekerjaannya Pak Erik itu. Presiden melihat untuk harus di-backup oleh wakil menteri. Wakil menteri itu ada 2 di sana. Ya, dan itu berjalan dengan baik. Ya, saya kira kita sendiri bisa menilai dan publik juga bisa menilai. Begitu juga nanti kita akan menilai apakah nanti pada penempatan wakil menteri sosial apakah efektif atau tidak. Tentu saja publik juga, media massa, Metro TV, teman-teman bisa memberikan penilaian terhadap apa yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi ruang ini terbuka dengan sangat luar biasa. Dan baik dari pihak istana, kami dari kantor staf presiden maupun dari pemerintah tetap membuka diri untuk sama-sama kita kaji dan melihat apakah efektif, efisien atau tidak kebijakan dan keputusan yang diangkat oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Dan saya percaya insya Allah dia akan efektif dan efisien karena telah melalui pengkajian yang luar biasa baik di istana maupun kami di kantor staf presiden. Baik, terima kasih tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Bang Ngabalin, salam sehat.